pada kesempatan kali ini bisa bersama Bapak dan Ibu peserta analis hukum ahli pertama yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama sharing tentang klasifikasi bahan dan data dalam rangka analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Bahagia luar biasa. Kalau bahagia tandanya Senyum. Sekarang saya ingin lihat senyumnya mana? Senyum 227. Senyum hospitality 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 tahun kelamaan ya. Tahan 7 detik saja. Siap? Senyum. 1 2 3 4 5 6 7. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Nur Agustin. Saya Widya Suara Kementerian Hukum. Ini adalah alamat email dan juga kontak person saya. Beli baju di butik. Cakep. Ukuran bajunya kegedean. Cakep. Halo Bapak dan Ibu yang baik, boleh dong kita kenalan? Boleh dong. Oke. Sekarang ini apa? Jeruk. Sama ya, jeruk ya. Oke. Dengan orang yang memegang jeruk ini akan menyebutkan nama dan juga motivasi. Oke? Sebagai contoh ya. Saya Nur Agustin. Learning is fun. Selanjutnya silahkan. Saya Cipta Maulidi. Jadilah manfaat untuk orang banyak. Terima kasih Pak Cipta. Selanjutnya. Saya Rima, sukses selalu. Terima kasih Ibu Rima. Selanjutnya. Saya Sidik, selalu semangat. Terima kasih Sidik. Selanjutnya. Saya Mulyadi, sukses diharus dengan harta. Terima kasih Pak Mulya, tepuk tangan buat kita semuanya, luar biasa. Oke, saya sudah tahu semuanya ya. 30 peserta di sini. Sekarang sebelum pembelajaran kita harus buat kontrak dulu, kontrak belajar. Ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama itu mindful, hadir penuh. Jangan badannya di sini tapi pikirannya di tempat yang lain. Jangan ya Dek ya. Yang kedua sabar, joyful ya. Karena kita belajar kita harus sabar. Yang ketiga meaningful, kita harus selalu ingin tahu. Sepakat? Sepakat. Bungkus. Ya, Bapak dan Ibu sekarang untuk evaluasi silakan buka HP-nya, di scan barcode, tuliskan apa yang Anda ketahui tentang hukum tidak tertulis dan apa contohnya. Selama 10 menit dari sekarang, silakan. Iya, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Di sini sudah terlihat hasilnya ya, luar biasa ya. Semuanya ternyata sudah pada tahu tentang hukum tidak tertulis ya. Memang benar. Jadi hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak tertulis, tapi keberadaannya diakui oleh masyarakat dan mempunyai sanksi sosial. Betul sekali ya. Contohnya ada hukum potong tangan di suku di suku Dani di Kalimantan ya. Yang ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta diharapkan mampu mengklasifikasikan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis. Indikator keberhasilannya membedakan konsep hukum tertulis dan tidak tertulis, mengklasifikasikan bahan dan data hukum hadap, dan mengklasifikasikan bahan dan data terkait konvensi atau kebiasaan. Oke, sekarang kita masuk ke materi 1 tentang perbedaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sebelumnya kita review dulu nih Bapak dan Ibu. Pelajaran sebelumnya tentang hukum tertulis, ada yang masih ingat apa itu hukum tertulis? Silakan. Iya. Review. Betul sekali. Iya, terima kasih Pak Cipta. Hukum tertulis itu adalah hukum yang peraturan yang wujudnya tertulis, memuat norma hukum mengikat secara umum dan berlaku di kehidupan masyarakat, ditetapkan dalam prosedur yang formal. Ya, ini jenis-jenisnya berdasarkan undang-undang. Ada 7 hierarki, masih ingat pelajaran sebelumnya? Undang-undang dasar yang pertama sampai yang terakhir Perda, peraturan kabupaten dan juga kota. Nah, contoh hukum tertulis ada macam-macam ya, seperti KUHP dan sebagainya. Sanksi hukum tertulis ada 3, masih ingat pelajaran sebelumnya? Apa aja Pak Mulyadi?
Sanksi administrasi. Betul, sanksi administratif. Seterusnya Pak Cita, Sanksi perdata aja. perdata betul, dan Ibu Rima sanksi pidana betul sekali Ibu Rima, tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa, kita masih pada ingat ya pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum tidak tertulis. Kurang lebih sama ya, hukum tidak tertulis itu adalah hukumnya wujudnya tidak tertulis, tapi dia itu mengatur di kehidupan masyarakat dan diresmikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tidak tertulis contohnya awit di Bali, hukum waris adat Malempa Orawane Majungjung Makurea. Konvensi contohnya adalah upacara setiap 17 Agustus dan presiden 16 Agustus. Nah ini yang tadi saya bilang, ini adalah sanksi hukum tidak tertulis, yaitu potong tangan. Tugas Bapak dan Ibu semuanya sebagai analis hukum, apakah hukum ini sesuai dengan Pancasila dan sebagainya ya? Itu adalah tugas Bapak dan Ibu selanjutnya. Nah ini, pengakuan terhadap hukum tidak tertulis ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah Bapak dan Ibu semuanya, jadi perbedaannya yang telah kita sebutkan tadi ada 3 perbedaannya. Ada yang bisa disebutkan? Yang pertama, wujudnya. Tentu saja wujudnya beda. Hukum tertulis wujudnya Tulis. Hukum tidak tertulis hukumnya wujudnya tidak. Tidak tertulis. Hukum tertulis prosedurnya formal, sedangkan hukum tidak tertulis prosedurnya non formal. Kedudukannya di dalam sistem hukum nasional, hukum tertulis kedudukannya menjadi sumber utama, sedangkan hukum tidak tertulis kedudukannya berada di lingkaran terluar. Oke. Nah, sekarang kita akan ke materi pokok kedua, yaitu mengklasifikasikan bahan dan data terkait hukum adat. Hukum adat menurut Supomo adalah the living law. Apa? The living law, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat. Bentuk-bentuk hukum adat ada 4, Bapak dan Ibu, lihat baik-baik. Ada penguasaan tanah, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum adat waris, dan juga hukum pidana adat. Yang ini pengakuannya di dalam KUHP. Kita punya KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku 2026. Diakui ya Bapak dan Ibu ya. Jadi hukum adat itu diakui oleh Indonesia. Dan gimana Anda sebagai analis hukum untuk melakukan klasifikasi ini? Ada 2, melalui substansi informasi dan melalui pendekatan isu atau permasalahan. Pengklasifikasiannya seperti biasa Bapak dan Ibu, ambil data primer atau sekunder, melalui datang langsung ke hukum adatnya atau melalui browsing, blogging, dan sebagainya ya. Setelah itu diklasifikasikan berdasarkan substansi informasi dan juga isu. Ya ini pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis dilakukan pertama-tama dengan melakukan pengumpulan bahan dan data. Bahan dan data melalui primer dan juga sekunder. Kemudian dianalisis dan dievaluasi. Dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis, kesesuaian nilai-nilai hukum tidak tertulis dengan nilai Pancasila, potensi disharmoni tumpang tindih antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis, dan efektivitas penerapan hukum tidak tertulis. Bisa Anda googling atau Anda langsung ke tempatnya hukum adat. Sekarang kita akan ke materi ketiga, yaitu pengklasifikasian bahan data terkait konvensi atau kebiasaan. Oke. Selanjutnya kita akan disko, Bapak dan Ibu, dimulai disko. Apa itu disko? Diskusi kelompok. Oke, sekarang kita ada 30 orang. Kita akan membuat 6 kelompok Bapak dan Ibu. Kelompok 1 yang sebelah sini, 2, 3, 4, 5 ya, 6 ya. Oke, kelompok 1, silahkan Anda melakukan klasifikasi bahan dan data mengenai konvensi tentang hak-hak anak. Kelompok 2, siapa kelompok 2? Iya, kelompok 2 akan melakukan klasifikasi dan bahan dan data terkait apa? Konvensi perdagangan
klasifikasi bahan dan data mengenai keanekaragaman hayati. Dicatat ya. Lalu kelompok 4, kelompok 4 akan melakukan klasifikasi dan data mengenai diskriminasi terhadap penghapusan diskriminasi terhadap wanita ya. Dan kelompok 5, mana kelompok 5? Ada 6 orang? Ya. Kelompok 5 akan melakukan klasifikasi bahan dan data terkait Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran. Silakan Bapak. Ya, yang mau izin ke toilet nggak apa-apa ya. Oke. Selanjutnya silakan diskusi selama 5 menit. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu semuanya? Sudah selesai? Oke, sekarang kalau punya paparan ya. Silakan paparan kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1, 2, dan selanjutnya kelompok 6. Bapak dan Ibu gimana? Sudah paparan semuanya? Senang? Senang. Berbahagia ya? Bisa belajar karena learning is fun. Iya, hello. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Oke, tepuk tangan semuanya. Anda luar biasa semuanya ya. Ini adalah contoh klasifikasi bahan dan data terkait konvensi ya. Ya, tadi kita sudah lihat tentang konvensi itu apa. Menurut Bapak Bagirmanan, konvensi itu adalah praktek penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan kehidupan kaidah hukum perundang-undangan adat ketatanegaraan. Bisa dibaca ya teorinya ya. Sekarang saya mau teori lagi tentang sifat-sifat konvensi. Ya, tadi sudah kita lakukan kerja kelompok ya. Sudah tahu sifat-sifatnya ya. Ini contoh-contoh konvensi yang tadi Bapak dan Ibu sudah diskusi kelompok. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana caranya mengklasifikasikan bahan dan data, yaitu dengan 2 cara. Substansi dan juga isu permasalahan. Ya, ini contohnya ya. Oke, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak Muledi silakan. Ada yang mau tanyakan? Cukup, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan post test. Silakan ambil handphonenya, di scan barcode. Kita akan quizzes. Ada 30 pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham yang tadi kita sama-sama aktivitas kita hari ini ya? Ya, sudah post testnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Di sini sudah 30 orang masuk. Oke, terima kasih. Jadi, sebagai penutup nih, kita akan bersama-sama menyimpulkan. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis. Terus prosedurnya informal dan kedudukannya di dalam hukum nasional ada di mana? Di lingkaran terluar. Lalu, hukum adat itu apa tadi? Hukum yang berlaku di masyarakat ya. Contohnya apa? Hukum potong tangan. Konvensi itu apa? Kebiasaan. Contohnya upacara setiap tanggal 17 Agustus. Klasifikasi bahan dan data ada 2 cara, yaitu dengan Primer. ya permasalahan isu dan juga substansi hukum adat dan juga konvensi ya. Nah, contohnya tadi hukum adat itu contohnya apa tadi? Hukum awik-awik di Bali. Hukum adat pembagian waris. Konvensi contohnya upacara 17 Agustus, pidato presiden 16 Agustus. Semuanya luar biasa, tepuk tangan. Oke. Sebagai penutup saya akan mengakhiri dengan pantun. Kesepian ditinggal kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih Sidik. Terima kasih Pak Cipta, Bu Rima.